Salam sejahtera, saya Hendy Sama. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana etika bekerja. Semoga Anda sehat selalu. Baik, eh, kita akan lihat bagaimana perkembangan teknologi komputer sebagai sarana informasi. Perkembangan teknologi komputer sebagai sarana informasi memberikan banyak keuntungan. Salah satu manfaatnya adalah bahwa informasi dapat segera diperoleh dan pengambilan keputusan dapat dengan cepat dilakukan secara lebih akurat, tepat, dan berkualitas. Ini ya, cepat, akurat, dan berkualitas. Namun di sisi lain tentunya, perkembangan teknologi informasi, khususnya komputer, menimbulkan masalah baru. Bahwa banyak sekarang penggunaan komputer sudah di luar etika penggunaannya. Ya benar, saya mengatakan etika. Misalnya dengan pemanfaatan teknologi komputer, dengan mudah seseorang dapat mengakses data dan informasi dengan cara yang tidak sah. Ada pula yang memanfaatkan teknologi komputer ini untuk melakukan tindakan kriminal. Jadi bagaimana baiknya? Kita akan melihat mengenai unsur etika. Hal-hal inilah yang kemudian memunculkan unsur etika sebagai faktor yang sangat penting. Kaitannya dengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer, mengingat salah satu penyebab pentingnya etika adalah karena etika melingkupi wilayah-wilayah yang belum tercakup dalam wilayah hukum. Akan lihat selanjutnya bagaimana faktor-faktor etika. Faktor etika dalam hal ini menyangkut identifikasi dan penghindaran terhadap unethical behavior dalam penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Sehingga diperlukan sekali yang namanya perilaku moral dengan menggunakan konsep baik etika maupun dalam hal hukum. Dalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran sosial, tentunya setiap orang diharapkan dapat melakukan apa yang benar secara moral, etis, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral dipelajari setiap orang sejak kecil. Waktu yang bersangkutan masih anak-anak. Sejak kecil, anak-anak sudah diperkenalkan perilaku moral atau kesopanan. Mudahnya seperti itu. Untuk membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak, dan mana yang tindakan terpuji dan tercela. Sebagai contoh, anak-anak diminta berlaku sopan terhadap orang tua, menghormati guru, atau tidak menyakiti teman-temannya. Pada saat anak-anak telah dewasa, dia akan mempelajari berbagai peraturan yang berlaku di masyarakat dan diharapkan untuk diikuti. Peraturan-peraturan tingkah laku ini adalah perilaku moral yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu. Program etika adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan pernyataan komitmen dalam hal berlaku etika. Hingga dalam hal kode etik etika, banyak perusahaan yang merancang kode etiknya. Nah, kode etik ini menjadi panduan dalam hal berbuat dalam hal moral ya. Hingga perlu adanya etika dalam pemanfaatan teknologi informasi. Perlindungan atas hak individu di internet dan membangun hak informasi merupakan sebagian dari permasalahan etika dan sosial dengan penggunaan sistem informasi yang berkembang luas. Anda bayangkan pembajakan, hacker, wajah etika. Permasalahan etika dan sosial lainnya diantaranya adalah perlindungan hak kepemilikan intelektual, membangun akuntabilitas. Tentunya hal ini penting sekali sebagai dampak pemanfaatan daripada sistem informasi. Kita bisa menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat. Pertahankan nilai yang dipertimbangkan sangat penting untuk kualitas hidup dalam suatu masyarakat kita ini. Kita hidup dalam masyarakat informasi. Tantangannya apa bagi manajemen? Dari berbagai permasalahan etika dan sosial yang berkembang, ini menjadi tantangan untuk manajemen. Nah, yaitu bahwa manajemen harus memahami resiko-resiko moral dari teknologi baru. Perubahan teknologi sangat cepat
mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat. Hingga timbul yang namanya resiko di sini. Ada kekhawatiran, kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak benar. Selanjutnya, bagaimana membangun kebijakan etika dalam organisasi yang mencakup permasalahan etika dan sosial atas sistem informasi. Setiap perusahaan sekarang sudah tidak ketinggalan, mereka semua membangun sistem informasi. Hingga manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menjelaskan kebijakan daripada etika organisasi. Selanjutnya, jadi apa itu etika? Itu pertanyaan yang sangat krusial di sini. Etika berarti satu hal yang kode etik yang berlaku dalam sistem informasi. Terutama kalau kita memiliki profesi sebagai orang yang termasuk dalam punya profesi dalam bidang sistem informasi. Misalnya programmer, developer, kita sebagai data analyzer dan sebagainya. Asalnya orang bilang berasal dari kata Yunani yang namanya etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Jadi timbul dari kebiasaan. Etika adalah suatu di mana dan bagaimana mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan juga penilaian moral dalam sistem informasi. Kita berlaku dan bertindak sebagai profesional, programmer, analis, dan sebagainya. Ingat, ada etika di situ. Hingga etika mencakup analisis, penerapan, implementasi komputer yang salah, baik, buruk, dan bertanggung jawab. Dasar hukumnya tentunya Undang-Undang ITE kalau di Indonesia tahun 2016. Hingga ini sangat baik kita ketahui, hingga ini menjadi tantangan bagi seorang profesi sistem informasi, adalah programmer, analis, dan sebagainya. Untuk membuat teknologi informasi tidak menutup kemungkinan dilakukan secara individu. Anda sebagai karyawan atau saudara sebagai karyawan tentunya mempunyai etika dalam hal mengambil atau mengcopy hal-hal yang copyright dan sebagainya, di mana ada banyak kasus di. Tidak heran cukup banyak data breach yang terjadi di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Hal ini menjadi tantangan. Ya, itulah bagaimana etika bekerja. Baiklah, saya berikan kesimpulan di sini bahwa perkembangan teknologi komputer sebagai sarana informasi tentunya juga membawa dampak perkembangan daripada etika profesi sistem, karena terbentuk profesi di situ. Yang kedua, unsur etika adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan bagaimana etika bekerja. Selanjutnya, faktor-faktor etika juga mempengaruhi bagaimana perusahaan maupun individual mengimplementasikan sistem informasi. Dan yang ketiga yang namanya tantangan bagi manajemen, bagi kita adalah mengelola sebuah perusahaan maupun sebuah usaha yang kita lakukan. Baik, itu yang saya bisa jelaskan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya, Hendy Sama, sehingga Anda menjadi seorang etika profesi sistem informasi yang mempunyai dasar-dasar value yang baik. Terima kasih, salam.